Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Siddiq dari PMHA semester 4 dalam matkul Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mengulang kembali materi 1 hingga materi yang ketujuh. Di materi pertama kita melaksanakan kontrak belajar yang mana kita membuat atau dosen membuat aturan-aturan belajar sehingga mahasiswa mengikuti kontrak belajar tersebut. Yang kedua yaitu kita membahas tentang pengertian ruang lingkup dan konsep. Di situ dijelaskan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang dirasakan oleh indera kita, dan ilmu itu adalah segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sistematis. Pertemuan ketiga yaitu tentang asas-asas hukum tata negara, yaitu asasnya dibagi 3: karakter, prinsip, dan ciri khas. Bentuk-bentuk negara hukum itu ada 2, yaitu formal, yang mana 1 individualisme, yaitu negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu negara berfungsi hanya ketika keadaan membutuhkan negara saja. Yang ketiga yaitu monopoli, negara berperan dominan dalam mengatur masyarakat kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu bentuk material, yaitu dibagi lagi. Yang pertama kolektif, maksudnya negara hukum yang bersifat konsensus antara masyarakat negara dengan kepemimpinan pemimpin negara untuk mewujudkan keadaan yang dicita-citakan keduanya. Yang kedua, dominan negara, maksudnya tidak memberikan partisipasi politik bagi masyarakat negara. Yang ketiga, welfare state, yaitu keseimbangan antara negara dengan masyarakat negara yang dituangkan dalam bentuk cita-cita negara dalam undang-undang. Bentuk negara pula kita bisa bagi dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama negara kesatuan, yaitu berbentuk sentralistik dalam pemerintahan. Kewenangannya didominasi oleh otoritas, namun ada bagian kekuasaan wilayah. Yang kedua negara serikat atau federal, yaitu bersifat kolektif kolegial. Asas negara kesatuan yaitu yang pertama desentralisasi, atau pelimpahan sebagian kewenangan negara kesatuan terhadap pemerintahan di daerah atau otonomi daerah. Yang kedua dekonsentralisasi, atau penyelenggaraan urusan pusat yang dilimpahkan ke daerah. Yang ketiga tugas pembantuan, yaitu wewenang urusan pusat bila mana dibutuhkan peran daerah maka dibutuhkan pemerintahan daerah. Selanjutnya asas negara hukum. Ciri negara hukum itu yang pertama jaminan HAM, yang kedua badan kehakiman bebas atau mandiri, yang ketiga pemilu yang bebas, yang keempat kebebasan menyatakan pendapat, yang kelima kebebasan berserikat, keenam pendidikan kewarganegaraan. Asas demokrasi, indikatornya yaitu yang pertama penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, yang kedua penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, yang ketiga antara adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, yang keempat rotasi kekuasaan, yang kelima pemilu, yang keenam kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Selanjutnya yaitu pertemuan keempat tentang bentuk negara. Negara kesatuan, yang pertama itu seperti Inggris dan Jepang. Yang kedua itu sentral, yaitu contohnya Swedia, Spanyol, dan Denmark terpusat. Yang ketiga itu unification model, seperti Belanda atau penyatuan. Yang keempat itu mixed model, yaitu campuran, seperti Perancis. Karakter negara kesatuan, yang pertama satu konstitusi yang berlaku, tidak ada konstitusi dalam konstitusi. Yang kedua satu pemerintahan di tingkat pusat sentralistik. Yang ketiga satu kewarganegaraan. Yang keempat satuan pemerintahan lokal yang merupakan divisi pemerintahan pusat.
Yang kelima, dominasi pusat. Negara bagian atau federal state. Itu yang pertama, perasaan sebangsa di antaranya kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakter negara bagian. Yang pertama, satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, contohnya Amerika. Yang kedua, kedaulatan ganda. Yang ketiga, hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Serikat negara. Selanjutnya, serikat negara tidak memiliki dominasi yang kuat. Serikat negara bersifat koordinatif dan kooperatif. Selanjutnya, pertemuan 5 tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Menurut Aristoteles, yaitu pertama monarki, yang kedua aristokrasi, yang ketiga politeia, bentuk pemerintahan secara langsung. Yang pertama autokrasi, yaitu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tunggal. Yang kedua oligarki, bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa di golongan tertentu. Yang ketiga monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang raja atau kaisar dan berlangsung selama hidup sang raja, dan hanya keturunan raja atau kaisar yang memiliki kewenangan menjadi raja atau kaisar. Yang keempat republik, bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bentuk pemerintahan yang menghendaki kedaulatan rakyat. Teori bentuk pemerintahan. Yang pertama monarki, yaitu kekuasaan dipegang oleh satu orang, berkepentingan atas dasar keluarga atau keturunan. Yang kedua tirani, yaitu diperintah satu orang sewenang-wenang, sangat buruk. Yang ketiga aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang memiliki kepentingan. Yang keempat oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang memiliki kepentingan. Yang kelima demokrasi. Demokrasi itu sendiri pemerintahan dijalankan rakyat berdasarkan kepentingan rakyat. Yang keenam ochlokrasi, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah ingin bebas. Sistem pemerintahan. Menurut Muhammad Mahfud MD, sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Secara umum, sistem pemerintahan sebagai berikut. 1. Presidensil. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, itu pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintah sejajar. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, eksekutif dan legislatif sama kuatnya. Yang kedua, yaitu parlementer. Apa saja? Yaitu kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Kedudukan eksekutif kabinet lebih rendah dan tergantung kepada parlemen. Selanjutnya pertemuan ke-6 dengan subjudul Negara Autokrasi dan Demokrasi Modern. Autokrasi modern. Autokrasi modern adalah sebuah negara yang memiliki kekuasaan tunggal, sistem satu partai, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada negara, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa, eksekutif dominan. Demokrasi modern. Sistem multipartai. Penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kesatuan individu, rakyat memiliki kedaulatan penuh, undang-undang dominan. Selanjutnya yaitu pertemuan terakhir, pertemuan 7 dengan subjudul Teori Pembagian Kekuasaan dan Lembaga-lembaga Negara. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Morris, pelaksanaan pembatasan kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama langsung.
pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan. Kontrol yurisdiksi onil dilakukan penguasaan yang ketat. Yang kedua, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Ada internal dan eksternal. Trias politika, yaitu yang pertama berfungsi diplomatisie, berfungsi defensie, berfungsi finansie, berfungsi justice, dan berfungsi polisi. Yang kedua yaitu berfungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Dan yang ketiga yaitu berfungsi sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif itu kekuasaan membuat undang-undang, yaitu presiden, satuan kerja pemerintah. Kalau legislatif yaitu kekuasaan melakukan undang-undang atau DPR. Kalau yudikatif yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggar undang-undang. Oke, mungkin itu sedikit pemaparan ulang materi 1 sampai 7 dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.